Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Teknoza ID. Jadi untuk video unboxing kali ini saya kebetulan baru aja order sebuah flagship, lebih tepatnya mantan flagship ya, karena ini flagship tahun 2019, jadi bukan flagship terupdate saat ini. Dan kebetulan saya pelajari beberapa spesifikasi dan fitur-fiturnya kayaknya menarik untuk dibahas dan masih worth it juga kayaknya untuk dipakai untuk tahun ini. Chipsetnya masih bagus, storage-nya masih gede, dan fitur-fiturnya juga memang ciri khas banget flagship. Ya, langsung aja, ini dia smartphone-nya. Ini adalah nih, Oppo Reno 10 Time Zoom. Jadi ini adalah flagship dari Oppo tahun 2019. Jadi ya umurnya kurang lebih 1 tahun lebih lah ya, mau jalan 2 tahun tahun ini. Jadi alasan saya kenapa beli smartphone ini, yang pertama, ketika dirilis ini harganya cukup tinggi ya saat itu. Ini kalau nggak salah dia dirilis di harga 12.900.000. Ya 13 juta lah ya. Nah sekarang harganya 5.500.000. Saya tebus ini 5.500.000. Tapi ini bukan stok baru, tapi ini stok second hand. Jadi katanya sih ini ada yang bilang X display, ada juga yang bilang katanya X pemakaian cewek gitu ya. Tapi nggak masalah, yang penting sellernya ngejamin kalau barang ini kondisinya segel, original, bagus, aksesorisnya pun masih lengkap dan original. Dan yang penting adalah masih ada garansi resmi dari Oppo Indonesia sampai bulan 6. Kalau video ini tayang, ini bulan 2 ya, bulan Februari. Garansinya sampai bulan Juni atau masih ada waktu 4 bulan ke depan. Dan langsung aja, ini dia Oppo Reno 10 Time Zoom. Langsung aja ya. Oke. Kompartemen pertama, Oppo Reno, isinya manual book dan, nah ini paling penting, kartu garansi yang katanya nanti bisa dicek di email karena udah didaftarin. Garansinya sampai bulan Juni 2021. Tuh, masih, pastinya masih ada meskipun ya udah pasti nggak segel. Oke, ini kita buka dulu deh. Ini dia Oppo Reno 10 Time Zoom. Nah, 10 time zoom ini artinya dia memang bisa 10 kali hybrid zoom, gabungan antara digital zoom dan optical zoom, karena dia ada lensa telenya dan dia bisa zoom sampai, kalau nggak salah ya, 50 kali. Jadi ini selevel sama kameranya P30 Pro atau mungkin Samsung Galaxy S20 yang zaman sekarang, atau Note 20 Ultra mungkin. Dia bisa sampai 50 kali zoom. Terus nih 6,6 inch, layarnya udah pakai OLED, ada fitur night mode, dan dia punya baterai 4065 mAh dan pakai full flash charge. Langsung aja kita buka. Tuh teman-teman. Oke, masih ditempel emailnya. Kita buka ya. Oke, varian yang saya ambil ini warna black. Nah, jadi kayak gini. Ini tampilan si Oppo Reno 10 Time Zoom. Ya. Nah, ini dia. Bagusnya Reno series itu, yang Reno 10 Time Zoom ya. Dia kameranya nggak punya bump kamera, karena kameranya nih, teman-teman bisa lihat. Kameranya itu dia ada di dalam backdoor. Jadi flat sama backdoor ya. Di sini ada 3 buah lensa kamera. Ini lensa telefotonya, kemudian ada lensa 48 megapiksel pakai Sony IMX586 flagship di zamannya. Kemudian ada lensa ultra wide. Kenapa nggak ada 4 kamera? Karena dia nggak pakai lensa makro. Lensa telenya, lensa ultra wide angle-nya bisa difungsikan sebagai lensa makro. Oke, ini bagian belakangnya, tampilan si Reno 10 Time Zoom. Ini kaca ya, ini premium banget sih. Dan kalau diperhatiin, sellernya sih bilang ini 95% katanya kemulusan. Kalau saya lihat ya, ini kan kebetulan pakai lighting, jadi nggak ada denden yang serius sih. Ya paling di sini kelihatan nggak teman-teman. Nah di sini paling nih di port USB Type C ada ya buka
sering dicolok lepas port charger, tapi masih sangat layak. Sisi sebelah kanan juga nggak ada aksen tombol hijaunya untuk power. Ya, nih. Ini lensanya ini, kamera depan selfie-nya itu pivot kamera, jadi pop up ya. Nanti kita cek, kita tes. Nah, di sini ada baret dikit sih, kelihatan nggak di kamera? Dikit banget. Ya. Kemudian sisi bagian kirinya, tombol volume up and down juga nggak ada masalah. Oke sih, kalau 95% ya kurang lebih segitu ya. Ini bodinya premium banget sih. Ya nggak sih? Ini premium banget kalau menurut saya. Lumayan berat juga, 218 gram gitu. Handlingnya juga, ini layarnya 6,6 inch full display karena nggak pakai poni dan nggak pakai pansol ya. Oke, nanti kita cek smartphone-nya, sekalian kita setup. Isinya apa aja sih? Kita tes juga apakah sellernya jujur. Oke, ini dapat case tambahan. Enggak deh, ini case bawaan ya. Wih, keren ya ternyata case-nya ya. Jadi teman-teman, ini case bawaannya sih ya. Design by Oppo, sama kayak tadi di backdoor-nya ada tulisan juga. Tuh, design by Oppo. Ya, ini bawaan sih. Original gitu ya maksudnya. Ini soft case tapi ada tekstur bagian dalam untuk melindungi body, sama di belakang ada tekstur kayak letter gitu. Ini salah satu soft case bawaan yang menurut saya bagus banget. Kalau sekarang kan bahkan flagship nggak dapat case sama sekali ya. Oke, nanti kita cek case-nya. Lanjut, charger. Ya, mungkin terlalu kecil nggak kelihatan di kamera. Ya, ini chargernya. Kalau nggak kebaca saya bacain. Ini chargernya VOOC 3.0. Ini 20 watt. Jadi di zamannya 20 watt sih mungkin termasuk cepet, tapi kalau sekarang mungkin kayaknya udah ketinggalan ya. Karena mid range saja udah 30 watt sekian gitu kan. Kabel USB Type-C. Type A to Type-C ya. Oke, ini kayaknya katanya sih original semua. Oke. SIM ejector dan terakhir earphone. Oke, earphone-nya ini langsung Type-C karena dia nggak punya jack audio. Ya flagship lah, jadi kasih kayak gitu kan. Oke, ini sih kelengkapannya. Jadi menurut saya sih kelengkapannya sesuai dengan yang dijanjikan, original dan layak pakai. Smartphone-nya juga ya cukup percayalah. Nanti tinggal kita lihat dalamnya nih, layarnya kayak gimana, software-nya kayak gimana. Oke, biar lebih enak dilihat, kita akan lanjut. Saya rapiin dulu di depan meja ini supaya kita fokus sama smartphone-nya. Oke teman-teman, ini saya udah masuk ke menu home screen-nya, udah terhubung juga ke internet dan udah sign in ke Google. Jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Ini si Oppo Reno 10 Time Zoom. Nah, layarnya kita bisa lihat ini vibrant banget, teman-teman bisa lihat layarnya ngejreng banget. Ini layarnya masih Full HD Plus tapi pakai panel OLED. Jadi ini ya selevel sama layar AMOLED-nya ya biasanya ada di Samsung ya. Ini memang warnanya vibrant banget, mungkin di kamera kurang begitu kelihatan, tapi kalau di mata saya ini vibrant banget dan saturasinya sangat tinggi. Dan perhatiin bezel atas bawahnya tuh tipis semua karena dia nggak pakai poni ataupun punch hole. Ya, paling kelemahan dia adalah dia masih 60 Hz. Dan bicarain soal layar, saya ketemu sedikit dent yang nggak banyak banget sih ya. Ini paling nggak di pojok-pojok sebelah sini aja sih. Nggak kelihatan juga sama kamera. Harus diperhatiin, di zoom gitu ya, diperhatiin dengan seksama. Ya ini cukup puas lah, karena sesuai apa yang diomongin gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke bagian home screen-nya. Jadi sama seperti Xiaomi ternyata, karena saya sendiri memang jarang banget nge-review produk-produk dari Oppo. Ternyata dia banyak bloatware juga, tapi ini bisa dihapus kok. Jadi ini bisa di uninstall. Bloatware-nya lumayan banyak, tapi bisa di uninstall. Ya, it's okay lah. Nanti kita hapus-hapusin supaya biar storage-nya
lebih lega ya. Meskipun ini storage-nya sebenarnya udah gede banget, 256 GB, dan kita cek dulu SIM tray-nya. SIM tray-nya ini hybrid ya teman-teman. Jadi ini SIM tray-nya hybrid. Bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD. Kalau storage 256 GB-nya itu dirasa kurang. Oke, lanjut kita akan masuk ke sini. Kita lanjut ke software update. Tadi saya udah cek-cek di internet, harusnya dia udah ColorOS 11 dan basisnya Android 11 juga. Kita cek. Ya, bener. ColorOS 11.1 Android 11. Ini downloadan versi update tanggal 26 Januari 2021. Jadi di awal tahun ya, di awal tahun bulan Januari dia udah dapat ColorOS 11 dan Android 11. Meskipun ini masih beta, jadi mungkin early access ya, karena flagship biasanya kan dapat jatah duluan untuk nyobain. Ya, ini changelognya banyak banget, nanti kita bahas di, mungkin saya bikinin video review. Ini masih layak nggak sih dipakai di 2021, atau mungkin bisa diadu sama flagship sekarang yang harganya mirip sama ini tapi chipsetnya lebih baru, kayak misalkan Xiaomi Mi 10T gitu, harganya kan barunya 6 juta ya, ini kan second 5,5, jadi selisih dikit. Apakah ada perbedaan yang terasa banget gitu ya? Nanti kita coba cek. Jadi untuk software update-nya saya puas banget sih, langsung Android 11 5,5 juta, mantan flagship, terus Android 11 pakai ColorOS 11.1. Ya, saya kurang suka sama ColorOS sih dulu di zaman Oppo ya A5 2020 kalau nggak salah. Tapi katanya sih ColorOS 11 itu banyak fitur-fitur baru dan mulai mirip-mirip kayak Samsung katanya sih. Nanti kita coba. Oke, ini aja mungkin yang bisa saya jelasin. Oke, yang mau tanya tim Antutu dia, Bang, Antutunya berapa? Saya udah installin Antutu nih. Penasaran? Antutu Oppo Reno 10 Time Zoom yang pakai Snapdragon 855. Skor Antutunya adalah berapa? Ada yang bisa tebak? Tuh, 464.000. Nggak sampai 500.000, karena Snapdragon 865 aja kan 600.000 lebih dikit gitu ya. Atau 888 mungkin. Ya, kurang lebih gitulah. Angkanya segini, 464.000. Snapdragon 855. Oke. Dan terakhir, sebelum penutup, karena dia layarnya AMOLED, jadi otomatis dia punya always on display dan in display fingerprint. Tuh. Ini enaknya kalau smartphone flagship ya. Fiturnya memang panjang ya. Misalkan kita beli tahun 2019, biasanya sampai 3 tahun ke depan aja. Chipsetnya masih mumpuni, software update-nya masih jalan dibandingkan kita beli mid-range. Tapi tentunya harganya memang lumayan tinggi. Nah, makanya sebenarnya mantan flagship ini adalah solusi buat teman-teman yang pengen nyobain flagship tapi nggak bisa beli di early access, jadi nggak bisa beli di awal-awal rilis karena harganya pasti belasan juta. Ya, solusinya adalah mungkin yang saya lakuin. Ya, dulu sempat 10 Time Zoom kayaknya bagus nih, rame, tapi harganya nggak bisa. Jadi ya kita ambil yang mantan flagship kayak gini. 1 tahun kemudian harganya turun, baru kita beli. Oke, terakhir ini kamera depannya. Ya, tuh. Kamera depannya pivot kamera kayak gitu tuh. Ya, jadi dia bisa gini. Jadi dia nutup. Dan ini juga berlaku untuk face unlock nih. Face unlocknya jadi agak ribet. Kayak Poco F2 Pro ya. Poco F2 Pro. Jadi dia mesti di slide terus gini. Nah, itu dia teman-teman. Oke, sekian dulu aja video unboxing Oppo Reno 10 Time Zoom. Oke, jadi mungkin si Oppo Reno 10 Time Zoom ini kayaknya menarik kalau kita coba bikin komparasi sama ini. Ya, ini adalah Xiaomi Mi 10, nggak pakai Pro ya, ini Mi 10. Jadi ini barunya tuh 6 juta, ini secondnya 5,5. Oke, harga second tergantung itu ya, tergantung seller sama tergantung negosiasi kalian. Tapi ini menarik sih. Ini flagship 2019, ini
flagship killer 2020, Snapdragon 855, Snapdragon 865 ya. Layarnya juga beda nih. Ini IPS 144 Hz, ini AMOLED 60 Hz. Oke. Oke, buat teman-teman mungkin yang berminat kalau ini kita versus, langsung aja tulis kolom komentar kalian di bawah apakah ini mau dibikin versusnya gitu ya. Oke, sekian dulu aja video unboxing dari Oppo Reno 10 x Zoom untuk tahun 2021 yang harganya udah murah banget. Second ya, kalau harga barunya saya nggak tahu nih apakah masih ada, dan kalaupun ada pasti ya selisihnya cukup jauh sama yang second, logikanya sih gitu. Oke, sekian dulu aja video dari Teknoza ID kali ini. Like, share, dan juga subscribe. Bantu-bantu support channel ini supaya lebih semangat bikin konten-konten seputar gadgetnya. Makasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Stepian dari Teknoza ID. Pamit.